Kami harus jujur mengakui di hadapan-Mu bahwa terkadang atau seringkali kami justru hidup tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Namun kami sungguh mengucap syukur tak kala kami berkumpul bersama di rumah Tuhan ini. Kami kembali diingatkan bahwa dalam hidup ini ada Kristus yang mestinya kami tinggikan. Ada Kristus yang begitu mengasihi setiap kami dan kemudian berkorban demi kami. Dan pada saat ini, dalam ibadah minggu yang kami lakukan bersama, kami bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Di mana kami masih boleh bangun dan diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul, melangkahkan kaki kami, berada bersama-sama di rumah Tuhan. Kami sadar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kalau kami boleh berdiri seperti saat ini, semua menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama menaikkan beberapa pujian pengagungan kepada Tuhan. Pujian yang tentunya tidak hanya keluar dari mulut dan bibir kami, namun keluar dari hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk terus senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami juga mau bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk sejenak duduk diam untuk kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar ya Bapa, betapa lemah dan terbatasnya diri kami, dan setiap kali kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami perlu berdoa kepada Tuhan, memohon Roh Kudus yang boleh memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian sehingga masing-masing kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Mari Engkau tolong kami dalam waktu yang singkat dan terbatas ini, supaya hati setiap kami boleh terus senantiasa berpaut kepada Kristus. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan cinta, kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu Saudara, dan ini merupakan khotbah saya pertama di kebaktian umum. Dan setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan perdana dalam kebaktian umum, saya akan mengatakan sebuah kalimat yang saya suka di Alkitab, yaitu Hesed al-Hesed. Hesed itu bukan Bapak Ibu masuk rumah ada alas kaki, bukan. Itu namanya keset ya. Ini Hesed. Hesed al-Hesed, anugerah demi anugerah. Kasih setia demi kasih setia, kemurahan demi kemurahan. Saya suka kata ini karena sebuah kata yang menunjukkan kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua menunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa Dia mengasihi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu semestinya menjadi sebuah perayaan. Perayaan bagi kita yang rindu untuk terus senantiasa datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia. Kita memang tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Namun kita tahu dalam ibadah yang kita lakukan ini, ada Tuhan yang melihat kita, yang menilik hati kita. Dan saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mencermati, khususnya dalam bagian firman Tuhan hari ini, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 3 ayat 21 sampai 31 merupakan teks yang hendak kita renungkan pada saat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab elektronik masing-masing. Saya tahu di antara kita ada yang memakai bahasa Mandarin, saya pernah mendapati ya. Ada juga yang memakai bahasa Inggris, silakan. Saya akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Saya menggunakan teks yang terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru 2. Roma 3 ayat 21 sampai 31, tetapi saya hanya akan membacakan 3 ayat saja. Walaupun dalam perenungan kita akan mencermati teks-teks yang ada dalam perikop ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman,
bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Demikian firman Tuhan dibacakan, biarlah setiap kita menjadi orang-orang dengan setia, membaca firman, merenungkan firman dan juga melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengawali renungan atau khotbah ini dengan kutipan dari seorang bernama Bonhoeffer. Bonhoeffer pernah menulis dan berkata seperti ini, bahwa anugerah Tuhan yang kita terima itu anugerah yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, tetapi itu bukanlah anugerah yang murahan. Itu bukan anugerah yang bisa dipermainkan begitu saja. Anugerah itu gratis tetapi bukan sesuatu yang bersifat murahan. Mengapa dia menulis atau berkata demikian? Bonhoeffer banyak mendapati dan melihat ada banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus tapi kemudian meremehkan anugerah itu. Hidup tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen hanya menerima anugerah Tuhan tapi kemudian tidak ada respon yang tepat dan benar kepada sang pemberi anugerah tersebut. Dalam percakapan saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan dan banyak hamba Tuhan seringkali mengatakan hal yang sama. Ketika menyampaikan keprihatinannya, ada banyak orang Kristen, ada banyak umat Allah yang kemudian kehidupannya tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sudah percaya tapi kemudian asal menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga akhirnya umat Allah tidak bisa memberi dampak. Umat Allah kehidupannya tidak seperti apa yang Kristus inginkan. Menarik bagaimana kemudian dalam tulisannya Bonhoeffer mengatakan bahwa anugerah yang murah itu merupakan musuh bagi gereja. Musuh bagi gereja dan perjuangan kita saat ini adalah bagaimana kita hidup untuk anugerah yang mahal. Bonhoeffer mengatakan bagaimana ada kasih karunia yang murahan dan ada kasih karunia yang mahal. Dia menjelaskan bagaimana seringkali ada kasih karunia yang tidak disertai dengan pengorbanan apa-apa. Anugerah ada anugerah yang kemudian seringkali mematikan gereja. Dalam tulisannya kemudian Bonhoeffer menegaskan supaya setiap kita kemudian benar-benar menjadi seorang murid yang kehidupannya diubahkan oleh Kristus. Menarik bagaimana Bonhoeffer menyadari bahwa manusia dibenarkan, manusia mendapatkan keselamatan hanya karena oleh anugerah Tuhan semesta. Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah mati demi kita. Dan menarik bagaimana teks Alkitab yang kita baca tadi pun menunjukkan bagaimana ada konsep penting dalam iman kita, bahwa pembenaran manusia semestinya menggerakkan setiap kita untuk hidup bagi Kristus. Hidup dengan sungguh-sungguh bagi Dia yang sudah berkorban buat kita, yang sudah mati demi kita. Bapak Ibu Saudara, konteks perikop yang dibaca tadi memperlihatkan bahwa semua manusia adalah orang yang berdosa. Tetapi anugerah Tuhanlah yang kemudian menyelamatkan setiap kita. Anugerah yang begitu besar, anugerah yang dibayar, yang diberikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau kita mencoba kembali mengingat khotbah di minggu lalu, Bapak Saudara, kita diingatkan betapa istimewanya kita, betapa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tapi kemudian manusia mengalami apa yang namanya kejatuhan. Manusia mendapatkan hukuman. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak layak untuk mendapatkan keselamatan karena seharusnya binasa, harusnya mendapatkan maut. Kalau kita mencoba mencermati di dalam teks Roma di ayat 10 sampai 18 ditunjukkan kepada kita bagaimana semua manusia adalah orang berdosa. Alkitab menuliskan demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Istilah yang menunjuk kepada setiap orang di dunia ini yang tidak mau dan harusnya mendapatkan kebinasaan. Tapi menarik bagaimana
dosa yang sudah merusak manusia, itu kemudian ditunjuk oleh Alkitab bahwa ada penebusan. Bagaimana Kristus mati demi kita. Dosa yang menunjukkan keterpisahan antara kita, manusia dengan Allah. Kemudian ada Tuhan yang memperdamaikan kita. Ada Kristus yang kemudian gak cuma menebus dan menyelamatkan, tapi kemudian memulihkan relasi kita. Dia menerima kita kembali. Bapak Ibu Saudara, menarik bagaimana ketika mencoba mencermati Roma 3 ayat 21 sampai 31 ini. Alkitab mau menegaskan kepada kita bagaimana ada hal yang semestinya dipegang teguh oleh setiap kita. Tak kala saya membaca teks ini, saya terus memikirkan betapa teks ini menunjukkan kepada kita anugerah Tuhan yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara, poin pertama yang saya tujukan kepada kita ini. Manusia dibenarkan karena penebusan dalam Kristus. Ayat 21 sampai 26 menegaskan hal ini, bahwa manusia dibenarkan karena penebusan dalam Kristus. Ayat 23 dan 24 dengan jelas tadi mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita cermati ayat 21 sampai 26 ini. Kalau kita mencoba mencermati di ayat 21 dan 22, saya akan bacakan buat kita. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di ayat 21 dan 22 muncul kata atau istilah kebenaran Allah. Istilah ini mau menunjukkan bahwa ada Allah, pribadi yang benar. Dia adalah pribadi benar dan dia adalah Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu suci, dia berkuasa, dia berdaulat, dan dia bukan sekedar sumber kebenaran, tapi dia adalah jalan kebenaran itu sendiri. Istilah kebenaran Allah gak cuma menunjukkan bahwa ada pribadi yang benar, tapi kemudian Alkitab menunjukkan bahwa ada tindakan yang benar, yang sudah direncanakan sejak kekekalan. Tindakan benar yaitu untuk kemudian membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Ayat 21 sampai 22 menunjukkan dengan jelas hal ini. Dia adalah Allah yang benar yang kemudian membenarkan manusia, membenarkan kata Alkitab, orang yang percaya kepada Yesus. Tapi di ayat 23 kemudian muncul perbandingan, muncul hal yang kontras. Kebenaran Allah dikontraskan dengan dosa manusia. Ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ada hal yang penting bagaimana ada masalah manusia yang harus segera dituntaskan, harus segera diselesaikan, yaitu masalah dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa Alkitab menegaskan dan menunjukkan bagaimana itu terus ada sampai saat ini. Dan bukannya tambah baik dunia ini, tapi dunia Bapa yang indah ini kemudian semakin lama semakin rusak. Relasi dalam keluarga dan segala sesuatunya semakin tidak baik dan tidak harmonis. Bahkan Paulus mengatakan di bagian lain, orang pun gak suka lagi dengan apa yang disebut dengan agama dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Tapi bagaimana Alkitab terus mengingatkan bahwa masalah ini perlu penyelesaian. Dan ayat 24 memberikan jawaban atas masalah dosa, yaitu penebusan Kristus. Ayat 24 di bagian akhir dikatakan, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ada istilah penebusan dalam Kristus, sebuah istilah teologis yang menunjukkan ada pembayaran, ada penghapusan. Ya, Bapak Saudara, ketika membaca ayat 24, ini mau menegaskan dan menunjukkan bagaimana Kristus itu sudah berkorban buat kita.
Dia menggantikan kita yang semestinya binasa. Dan di ayat 25 sampai 26, dengan lebih dalam lagi Paulus menunjukkan bahwa di sini Kristus menjadi jalan pendamaian. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kalimat terakhir, dalam darahnya. Ada pengorbanan Kristus di dalamnya. Dan istilah pendamaian ini mau menunjukkan bahwa Allah itu sedang murka, dan kemudian murka itu hanya bisa dipenuhi hanya oleh Allah sendiri. Dan hanya darah Kristus yang kemudian menyurutkan murka itu. Istilah jalan pendamaian pun ini juga berarti bahwa hanya darah Kristuslah yang bisa membayar hutang dosa manusia. Hanya darah Kristuslah yang kemudian bisa menghapuskan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, menarik bagaimana ketika sampai di ayat yang ke-26. Di sini ditunjukkan bagaimana darah Kristus tidak hanya menjadi jalan pendamaian, tidak hanya sekedar menghapus dosa kita, tapi kemudian menjadi sebuah demonstrasi menunjukkan betapa Allah itu kasih dan adil. Dia menunjukkan keadilannya dengan menghukum dosa. Dan Paulus memberikan tekanan ini, bagaimana keadilan Allah ditunjukkan untuk tidak membiarkan dosa. Dan Alkitab sebagai Allah yang kudus menunjukkan bagaimana Dia berkorban buat kita. Dalam kasih dan keadilannya, Kristus ditentukan untuk membenarkan orang yang percaya kepada Dia. Perhatikan bahwa hanya darah Kristuslah yang tercurah di atas kayu saliblah yang kemudian bisa membenarkan kita. Ada sebuah istilah Yunani yang menunjukkan bagaimana kita ini dibebaskan dan sepenuhnya dihapuskan dosa kita hanya oleh karya Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, darah Kristus, darah yang mahal, Dia sudah menebus kita. Ketika saya mencoba memikirkan teks ini, saya akhirnya membuka beberapa buku yang sudah lama tidak saya baca. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah tulisannya ditulis seorang teolog atau pakar biblika, dia lebih tepatnya pakar biblika dari PL, dia mengatakan bagaimana penebusan ini punya beberapa aspek. Yang pertama, ada tebusan, ada penebusan, bagaimana Kristus menebus seorang berdosa dari belenggu dosa. Ada banyak teks Alkitab yang coba tunjukkan, Dia membebaskan kita, Dia menyelamatkan kita. Tapi nggak cuma tebusan, tapi juga ditunjukkan bahwa ada pemerdekaan. Kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan sehingga setiap kita semestinya kemudian hidup melayani Tuhan. Bukan hidup yang sembarangan. Penebusan Kristus semestinya menggerakkan kita untuk dengan sungguh-sungguh hidup bagi Allah yang kudus, Allah yang benar. Dan gak cuma dimerdekakan, kita pun kemudian akan mendapatkan pemuliaan. Dari perspektif Allah, Bapak Saudara, ditegaskan bahwa kita menerima pemuliaan dari Tuhan. Bapak Saudara, memang belum sepenuhnya. Tapi bagaimana setiap kita semestinya terus berjuang dan menantikan bahwa nantinya akan tiba waktu kita tinggal dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kristus menebus kita. Kristus menyelamatkan kita. Dan Alkitab, Paulus dalam bagian lain mengatakan bagaimana setiap kita yang percaya kepada Kristus dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Setiap kita dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan dikatakan muliakanlah Tuhan dengan kehidupan yang masih kita jalani ini. Muliakan Dia dengan segala hal yang masih kita miliki. Dan Petrus pun senada dengan Paulus. Dia mengatakan seperti ini. Bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Darah yang mahal. Seperti darah anak domba yang tak berdosa dan juga tak bercacat. Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang pertama ini semestinya membuat kita berhenti sebentar dan melihat. Apakah setiap kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar anugerah Tuhan itu? Penebusan Kristus memberikan keselamatan bagi manusia, dan ini sekali lagi merupakan anugerah dari Tuhan semata. Apakah setiap kita
memikirkan dan juga merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani? Tak kala kita beribadah bersama pada hari ini, apakah setiap kita pun memikirkan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Sederhananya, tak kala kita masih bisa bangun di pagi hari ini dan berjalan ke gereja, apakah setiap kita merasakan bahwa itu merupakan anugerah yang besar dari Tuhan? Tak kala masih punya mata yang bisa melihat, apa kita juga merasakan bahwa itu semua kebaikan dari Tuhan? Apakah setiap pujian yang kita nyanyikan tadi dan firman yang kita dengarkan pun menggerakkan kita untuk merasakan dan bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar ini? Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama ayat 23-24, Paulus mau menegaskan bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Dan setiap kita semestinya terus punya hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang perlu kita yakin dengan teguh adalah bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 27-31 menegaskan hal ini. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Di ayat yang ke-27 Paulus menegaskan bahwa semua, kalau sudah anugerah Tuhan, apa dasarnya buat kita untuk bermegah? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, ketika menyampaikan bahwa keselamatan merupakan anugerah dari semata dan semua didapat karena penebusan Kristus, kemudian Paulus mau menunjukkan bahwa keselamatan tidak diberikan atau tidak didapat karena melakukan hukum Taurat. Menarik bagaimana ketika bicara tentang hukum Taurat di sepanjang kitab Roma dan Galatia, hukum Taurat pada umumnya itu menunjuk kepada 10 perintah Allah, ya. 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Allah melalui Nabi Musa. Tapi kemudian dalam sejarahnya orang Yahudi ini berkembang dan didetailkan, ya, ada 613 perintah. Kalau Bapak Ibu Saudara coba cari sejarahnya itu banyak pendapat, tapi ada 613 perintah. 248 yang positif dan 365-nya yang negatif, ya. Tapi kemudian ini membuat orang-orang Yahudi atau umat Allah pada masa itu kemudian jatuh dalam legalisme rohani, ya. Bagaimana kemudian kalau mau diselamatkan harus melakukan hukum Taurat ini. Tapi kemudian Paulus menegaskan bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena, dalam istilah masa kini, atau kita melakukan kewajiban agama kita. Tapi Saudara, legalisme dalam kekristenan itu mencoba menunjukkan kepada kita bahwa manusia harus melakukan ketaatan demi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ini mirip dengan keyakinan-keyakinan tertentu atau yang lainnya yang memerintahkan manusia untuk hidup dengan baik dan benar demi mendapatkan keselamatan. Perhatikan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan setiap kita untuk hidup dengan baik dan benar supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Saudara, keselamatan tidak didapat dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Rajin ke gereja, baca Alkitab dan doa tiap hari, banyak memberikan persembahan, itu tidak menyelamatkan kita semuanya. Bapak Saudara, kita perlu kembali melihat dan mencermati bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak akan sanggup melakukan hukum-hukum Taurat dengan sempurna. Menarik bagaimana kemudian dalam tulisannya, gak cuma di Roma tapi di Galatia, Paulus juga menunjukkan kepada kita hal ini. Bapak Saudara bisa coba perhatikan dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Alkitab di sini pun Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan. Saya bacakan dalam terjemahan baru yang pertama, Bapak Ibu sudah bisa lihat dalam terjemahan yang mudah dibaca dalam BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ditulis seperti ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Alkitab menunjukkan bagaimana Taurat itu tidak menyelamatkan, tidak membenarkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang lain kemudian Alkitab
menunjukkan di Galatia 3:24 bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Bapak Saudara, dalam bagian yang lain dalam Roma 7:7, Paulus pun menunjukkan bahwa Taurat itu mau menunjukkan bahwa manusia itu berdosa dan manusia itu butuh akan juru selamat. Dan Kristuslah satu-satunya yang bisa menaati hukum Taurat, dan dia sudah berkorban melalui kehidupannya, kematian dan kebangkitannya. Dia menggenapi seluruh perintah Tuhan, menggenapi seluruh hukum Taurat. Tapi saudara, hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Dan Alkitab juga menunjukkan bagaimana Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebuah ayat yang dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa Kristus mati menggantikan kita. Kristus menebus kita. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena Kristuslah yang sudah menebus kita. Ayat 27-31 mau menguatkan ayat 21-26. Sekali lagi bahwa hanya Kristuslah yang mampu menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, teks dalam kitab Roma ini, teks yang penuh dengan kedalaman doktrin yang mengajak kita untuk terus memandang pada Kristus. Penebusan Kristus dalam doktrin pembenaran ini mau menunjukkan bahwa ada Tuhan yang begitu suci. Ya, dia punya standar yang absolut, dan bagaimana kita manusia jatuh dalam dosa, dan hanya Kristuslah yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Dialah yang mampu menebus kita. Karena Kristus adalah Allah dan juga manusia, sehingga Dia bisa mewakili kita untuk kemudian manusia diselamatkan. Menarik bagaimana ketika mencoba memikirkan penebusan ini, seorang penulis terkenal pun mengatakan hal ini, bagaimana inti dari semua teologi penulis Alkitab adalah ini: penebusan melalui substitusi. Yesus mati di salib menggantikan manusia. Tapi saudara perhatikan, ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan. Dan penebusan membuat kita mengalami pemulihan, dan semestinya menggerakkan kita untuk hidup dengan benar seperti apa yang Tuhan kehendaki, semakin serupa dengan Dia. Tak kala kita datang beribadah dengan setia membaca firman dan berdoa, setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan, itu bukan untuk diselamatkan, tapi sebagai sebuah respon anugerah kita, ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menebus dan juga memulihkan kita, dan semestinya kita lebih sungguh lagi hidup bagi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kita punya pola pikir, tutur kata, tingkah laku yang sesuai dengan firman-Nya? Apakah kehidupan kita terus diubahkan setiap kali kita datang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan? Tuhan mau setiap kita memancarkan dan juga mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Bapak Saudara, ketika membahas tentang Roma 3 ayat 21 sampai 31, seorang tokoh reformasi mengatakan seperti ini, bahwa segala sesuatu itu semuanya dari Tuhan, tidak ada yang dari kita. Dan tidak ada yang lebih suka daripada meyakinkan orang bahwa ia harus menyangkal segala sesuatu itu bukan miliknya. Semua itu harus dianggap berasal dari Tuhan. Ini sebuah kutipan yang mau menegaskan bahwa perbuatan baik kita tidak punya andil dalam menyelamatkan kita. Kita diselamatkan hanya oleh iman, hanya oleh darah Kristus, dan itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Saya suka dengan lagu yang dipilih oleh pemimpin pujian kita hari ini. Sebuah lagu itu oleh John Newton. Menarik bagaimana ibunya meninggal saat dia berusia 7 tahun, dan kemudian dia ikut dengan ayahnya pergi berlayar, dan karena gak ada yang mengasuh, dia dididik oleh ayahnya dengan begitu keras. Kehidupannya di masa anak-anak dan juga remaja begitu keras, sehingga tidak mengherankan ketika dia beranjak pemuda, John Newton menghidupi dirinya sebagai seorang pedagang budak, menangkap penduduk di Afrika Barat dan kemudian menjual mereka ke seluruh dunia. Sampai ada peristiwa yang mengubahkan dia. Ketika kapal yang diawakinya
dihantam oleh badai besar dan hampir membuat mereka semua meninggal. Disinilah kemudian Newton mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. John Newton menemukan bagaimana ada kontras antara kasih Allah yang begitu besar dengan dirinya yang profesinya sebagai seorang pedagang budak. Dan dia menyadari bahwa begitu ajaibnya anugerah Tuhan dan dia ini menyebut dirinya sebagai seorang barang rongsokan, seorang yang tidak berharga. Tapi saudara, John Newton mengatakan betapa diri orang yang tidak pantas diselamatkan, tapi anugerah Tuhan yang kemudian menyelamatkan dia. Ketika dia semakin bertambah usia, semakin tua tentunya biasa semakin mudah lupa. Sebuah biografi mengatakan walaupun dia semakin tua, semakin sering lupa-lupa, tapi satu hal yang dia selalu ingat, bahwa Kristus juru selamat yang besar dan dia adalah seorang pendosa yang besar. Dan anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia dari barang rongsokan menjadi makhluk yang diselamatkan, menjadi ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Tapi saudara, bukankah kita pun adalah barang rongsokan yang mendapatkan anugerah dari Tuhan? Setiap kita pantas binasa, pantas mendapatkan murka Allah, tapi kemudian Tuhan menebus kita. Dan kita tahu bahwa kebutuhan terbesar kita adalah ini, keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan dia sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita diminta untuk terus memandang kepada Kristus yang sudah berkorban buat kita, yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Sebagai penutup, saya ingin berkata seperti ini. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, jangan lagi hidup dengan akal bulus, hidup dalam dosa, hidup tidak sesuai dengan firman. Tapi mari hidup dengan hati tulus, sesuai dengan firman dan terus berjuang untuk hidup semakin serupa dengan Yesus. Panggilan Tuhan bagi setiap kita menjadi murid yang terus bertumbuh di dalam Dia, yang secara khusus terus punya keyakinan yang kokoh bahwa penebusan hanya karena Kristus dan bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh membaca dan mencermati Roma 3 ayat 21 sampai 31. Sebuah perikop yang menolong kami untuk kembali melihat bahwa kami dibenarkan karena penebusan dalam Kristus. Kami dibenarkan bukan karena kami melakukan hukum Taurat. Dan saat ini kami bersyukur untuk darah Kristus yang boleh menebus diri kami. Tak kala kami kembali mengingat siapa kami dan siapa Engkau, semestinya membuat masing-masing kami terus diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang pantas binasa dan mendapatkan murka Allah. Namun Tuhan mau berkorban demi kami. Dan semestinya kami terus hidup dengan penuh rasa syukur dan kemudian punya kehidupan yang digerakkan untuk semakin serupa dengan Kristus dan juga menjangkau mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Terima kasih untuk penebusan Tuhan yang begitu mulia bagi setiap kami. Dan dalam hidup yang kami jalani, biarlah kami terus ingat bahwa ada Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Ini doa syukur kami buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus menebus setiap kita. Mari kita bersama memuji Tuhan.